Baru record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita mulai. Di sini saya Abdil sama Ferdian ya dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yaitu set instruksi. Yang pertama tadi ada saya Ferdian Hafiz dengan NIM 65 dan Abdil dengan NIM 80. Oke, next. Oke, pertama kita masuk ke set instruksi dulu ya. Set instruksi atau dalam bahasa Inggrisnya itu instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau machine code. Karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk konsumsi manusia ya, atau usernya itu yang kita sebut programmer. Biasanya digunakan representasi agar lebih mudah dipahami. Next. Oke, sebuah instruksi terdiri dari sebuah output atau operation code. Biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan, seperti dari mana asal operan-operan dan kemana hasil-hasil tersebut akan ditempatkan. Subjek umum untuk menspesifikasikan di mana operan-operan berada, yaitu alamat, itu disebut pengalamatan. Next. Oke, set instruksi atau nama lainnya juga itu ISA ya, atau Instruction Set Architecture, didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para programmer. Secara umum, ISA ini atau set instruction mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, kemudian arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi input-output eksternal. Oke, next. Lalu kemudian ada juga karakteristik mesin instruksi ya. Instruksi mesin atau machine instruction yang dieksekusi membentuk suatu operasi dan berbagai macam fungsi CPU. Kumpulan fungsi yang dapat dieksekusi CPU itu disebut set instruksi CPU. Kemudian ada juga beberapa karakteristiknya ya. Mari kita lihat. Itu yang pertama ada elemen-elemen instruksi mesin. Kemudian yang kedua ada representasi instruksi. Yang ketiga ada jenis-jenis instruksi. Yang keempat ada penggunaan alamat. Dan yang terakhir itu ada rancangan set instruksi. Next. Oke, kita masuk ke elemen setnya ya, elemen set instruksi. Untuk dapat dieksekusi CPU, suatu instruksi harus berisi elemen informasi yang diperlukan CPU secara lengkap dan jelas. Apa saja elemennya? Oke, mari kita simak. Yang pertama itu ada operation code ya, atau yang disingkat opcode. Menspesifikasi operasi yang akan dilakukan. Biasanya kode operasinya itu berbentuk kode biner ya, 0 dan 1. Kemudian yang kedua itu ada source operand reference, yaitu operasi dapat berasal dari lebih satu sumber. Operan adalah input dari sebuah operasi. Kemudian yang ketiga ada result operand reference, yaitu hasil dari sebuah operasi yang sudah dieksekusi atau dilaksanakan. Kemudian yang keempat ada next instruction reference, yaitu memberitahu CPU untuk mengambil, atau dalam bahasa Inggrisnya itu fetch ya, mengambil itu fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Oke, next. Oke, kemudian source dan result dari suatu operan dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut. Yang pertama itu ada main or virtual memory. Dengan adanya acuan instruksi berikutnya, maka alamat memori utama atau memori virtual harus diketahui. Kemudian yang kedua ada CPU register. Yang ketiga ada input-output device. Next. Oke, representasi dari suatu instruksi ya. Di dalam komputer, instruksi dipresentasikan oleh himpunan bit. Himpunan bit ini dibagi menjadi beberapa bidang. Dalam bidang-bidang ini berkaitan dengan elemen-elemen yang akan memuat sebuah instruksi. Layout instruksi ini dikenal sebagai bentuk instruksi.
pada sebagian besar set instruksi dapat digunakan lebih dari satu bentuk. Selama berlangsungnya eksekusi instruksi, instruksi dibaca ke dalam register instruksi yang terdapat dalam CPU. Untuk melakukan operasi yang diperlukan, CPU harus mengeluarkan data dari berbagai bidang instruksi. Oke, next. Nah, kemudian opcode-nya ya, opcode dipresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemorik ya. Emang namanya begitu, mnemorik, ada susah, yang mengindikasikan operasi. Beberapa contohnya itu adalah ada add, sub, mpy, div, load, sama store. Oke, yang pertama ada add ya. Dari bahasa Inggris, add itu menambahkan, kemudian sub itu singkatan dari subtract atau pengurangan, mpy itu multiply atau perkalian, div itu divide, pembagian, kemudian load itu memuat data-data dari suatu memori, kemudian store itu menyimpan data ke suatu memori. Oke, next. Operan-operan itu juga direpresentasikan secara simbolik. Misalnya kita punya instruksi add, kemudian ada simbolik RY. Berarti tambahkan nilai yang terdapat pada lokasi Y ke isi register R. Dalam contoh ini, Y berkaitan dengan alamat lokasi di dalam memori, dan R berkaitan dengan register tertentu. Perlu dicatat bahwa operasi dilakukan terhadap isi alamat, bukan terhadap alamatnya. Sehingga mungkin untuk menuliskan program bahasa biner, program bahasa mesin dalam bentuk simbolik. Setiap opcode simbolik memiliki representasi biner yang tetap, dan pemrograman dapat menetapkan masing-masing operan simbolik. Misalnya, pemrograman dapat memulai dengan definisi-definisi X sama dengan 523 dan Y 514 dan seterusnya. Sebuah program yang sederhana akan menerima input simbol ini, kemudian mengkonversikan opcode dan acuan operan menjadi bentuk biner, dan akhirnya membentuk instruksi mesin biner. Oke, next. Oke, kemudian kita punya jenis-jenis instruksi ya. Jenis-jenis instruksi itu yang pertama ada data processing atau pengolahan data. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Oke, terus yang kedua ada data storage ya di main memory. Itu artinya itu penyimpanan data ya, sesuai bahasa Inggrisnya. Penyimpanan data atau data storage sering disebut sebagai memori komputer juga ya, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, kemudian media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Oke, terus yang ketiga ada data movement, yaitu input-output, artinya itu pembinaan data. Proses data movement itu adalah memindahkan data-data dari database yang berupa data, indeks, grand, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk sekedar di backup saja. Data movement terdiri dari dua bagian besar, yaitu load dan upload, lalu export dan import. Kalau load dan upload itu difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari suatu database tersebut. Kemudian yang ekspor dan import itu memindahkan data secara lengkap, mulai dari grand, skema, dan lain-lain. Terus yang terakhir itu ada program flow control. Unit program flow control itu adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU
atau arithmetic logical unit di dalam CPU tersebut. Output dari CPU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdil. Kepada Abdil, dipersilakan. Selanjutnya ada desain set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek, diantaranya adalah kelengkapan set instruksi, ortogonalisis, sifat atau yang dimaksud dengan sifat independensi instruksi. Yang ketiga itu kompatibilitas. Sehingga tiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal sebagai berikut. Itu yang pertama, operation repertoire, yang kedua, data type, yang ketiga, register, yang keempat, addressing. Selanjutnya ada tipe-tipe operan. Yang tipe operan adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika, dapat digunakan untuk melakukan operasi. Yang pertama ada addresses, yang kedua ada number. Number ini terbagi tiga, ada integer, visit point, ada floating point, ada decimal. Yang ketiga ada karakter. Karakter juga terbagi dua, ada ASCII, ada EBCDIC. Selanjutnya yang keempat adalah logic data. Bila data berbentuk binary 0 dan 1, jenis-jenis operator adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu operator aritmatika. Operator untuk melakukan fungsi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua ada operator relasional. Operator untuk menyatakan relasi atau perbandingan antara dua operan, seperti lebih besar atau sama, lebih kecil atau sama, lebih kecil, sama, dan tidak sama. Yang ketiga ada operator logika. Operator untuk merelasikan operan secara logis seperti AND, OR, dan NOT. Selanjutnya ada jumlah alamat. Salah satu cara tradisional untuk menggambarkan arsitektur prosesor adalah dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap instruksi. Jumlah alamat maksimum yang mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi yaitu ada 4. Yang pertama ada 3 alamat, ada 2 alamat, ada 1 alamat, dan 0 alamat. Nah, untuk yang operan 3 alamat, yaitu terdiri atas hasil, terus ada operan 1, terus ada operan 2. Nah, set instruksi dari 3 alamat mempunyai beberapa instruksi, yaitu sebagai berikut. Ada sub atau yang digunakan untuk mengurangi, ada MPY digunakan untuk mengalihkan, ada add digunakan untuk menambahkan, ada div digunakan untuk membagi atau pembagian. Nah, berikut ini ada contoh dari yang 3 alamat. Ini ada soalnya ya. Ini ada soalnya Y sama dengan A min B dibagi dengan C plus D dikali E. Nah, untuk 3 alamat itu, ia terdiri, maksud dari 3 alamat, itu ada di, maksud dari 3 alamat itu ada di sini. Maksud dari 3 alamat itu ada di sini ya. Ini Y, A, dan Y, A, B. Ini merupakan 3 alamat. Nah, cara untuk menyelesaikan soal ini, seperti yang pertama, sub Y, A, B. Maksudnya adalah Y ini merupakan hasil, Y ini adalah hasil, dan A dan B ini operasinya. Maka hasil operasi ini nanti, hasil pengurangan ini akan masuk ke Y. Selanjutnya kita untuk melakukan operasi, setelah ini selesai kita pindah ke bagian ini. Nah, di sini itu MPY atau multiply. Nah, multiply ini kita mengalihkan antara D dan E. Nah, di sini ada MPY, T, D, E. Hasil dari Abdil, lihat ya, Bu. Persamaannya dulu, jelasin persamaannya dulu. Kamu neranginya yang di dalam kurung dulu mempunyai tingkat prioritas yang sama. Jadi walaupun di dalam kurungnya A minus B sama di dalam kurungnya C ditambah D kali E, semua yang di dalam kurung mempunyai prioritas yang sama. Baru di dalam kurung yang satunya lagi kan ada perkalian sama penambahan. Perkalian dahulu baru penambahan.
Nah, baru nanti dibagi. Dari Oh, situ iya. dulu neranginnya, karena kalau enggak beda persamaan, nanti beda kurung, beda lagi kan prioritasnya. Oh ya, Bu. Dijelasin dulu ini ya, Bu. Untuk ini soalnya. Nah, untuk pengerjaan soal ini, yang pertama kita itu mengutamakannya di dalam kurung. Nah, dalam kurung ini ada dua, maka kita dapat memilih di antara salah satunya. Kita dapat mengerjakan dalam kurung A min B dulu, atau kita dapat juga mengerjakan C plus D kali E. Nah, kali ini kita akan mengerjakan di A min B dulu. Setelah kita mengerjakan A min B, kita pindah ke dalam kurung yang kedua. Nah, di dalam kurung yang kedua ini ada operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, di dalam matematika apabila ada dua operasi antara penjumlahan dan perkalian, maka kita kerjakan yang pertama itu yang perkalian. Nah, setelah kita melakukan yang perkalian, kita akan melakukan penjumlahan hasil dari perkalian ini, kita jumlah dengan C. Nah, hasil dari kedua ini, hasil dari A min B dan hasil dari C plus D kali E akan dibagi. Nah, di sini adalah pembagiannya. Nah, untuk dalam penyelesaian soal ini dengan menggunakan 3 alamat, yang pertama kita itu substitusikan dulu. Kita sub, yaitu pengurangan. Nah, di sini ada Y. Y ini merupakan hasil dari A kali Y sub Y, A, B. Nah, hasil dari A min B ini atau pengurangan ini akan dimasukkan ke Y, akan disimpan ke Y. Selanjutnya setelah ini selesai, kita masuk ke kurung kedua, yaitu perkalian antara D dan E. Nah, di sini ditulis dengan MPY T, D, E. T sama dengan D kali E. Hasil dari perkalian D kali D. Oh, maaf ya, ini salah penulisan. Ini harusnya E. D kali E. Nah, hasil dari D kali E ini hasilnya akan disimpan ke T. Setelah hasilnya disimpan ke T, kita akan lanjut ke operasi berikutnya, yaitu kita menambahkan C tambah hasil dari D kali E, atau yang tadi telah disimpan di T. Maka di sini tulis T, T, C. Hasil dari penyebelahan T dan C akan disimpan ke T kembali. Selanjutnya, setelah hasilnya semua kita telah dapat, maka akan kita lakukan pembagian dengan cara div Y, T. Nah, hasilnya nanti Y dibagi T, hasil dari operasi semua ini untuk dibagi selanjutnya itu disimpan ke Y. Maka apabila kita menggunakan 3 alamat, maka kita akan mendapatkan 4 operasi. Selanjutnya itu ada penjumlahan 2 alamat. Nah, di penjumlahan 2 alamat ini cuma ada operan 1 dan operan 2. Nah, operan 1 ini merangkap sebagai hasil. Nah, soalnya masih sama seperti yang tadi ya. Yang pertama kita untuk menyelesaikan soalnya itu kita pertama memasukkan nilai A ke Y dengan cara move A, Y. Maka hasil A akan disimpan ke Y. Selanjutnya sub Y, B. Maksudnya adalah Y dikurangi dengan B, atau A yang tadi disimpan ke Y akan dikurangkan dengan B, dan selanjutnya hasilnya akan disimpan lagi ke Y. Setelah itu kita lanjut ke C plus D kali E. Yang pertama kita masukkan D ini ke dalam T dengan cara move T, D. D dimasukkan ke dalam atau disimpan ke dalam huruf T. Selanjutnya setelah disimpan, kita lakukan perkalian antara D dan E dengan cara MPY T, E, atau D yang disimpan tadi di T akan dikalikan dengan E, selanjutnya akan disimpan lagi ke T. Setelah kita melakukan perkalian, kita lanjutkan ke operasi, yaitu operasi penjumlahan dengan cara add T, C, atau hasil dari D kali E itu yang disimpan di T akan dijumlahkan dengan C. Lalu akan disimpan lagi ke T. Setelah semua itu selesai, kita akan masuk ke pembagiannya dengan cara div Y, T, yaitu Y sama dengan Y
per T atau Y dibagi dengan T. Maka yang hasil dari Y dibagi dengan T akan disimpan lagi ke Y. Maka apabila kita menggunakan dua alamat, maka kita akan mendapatkan 6 operasi. Selanjutnya yaitu satu alamat. Nah, satu alamat ini terdiri dari satu alamat operan. Hasilnya akan disimpan di akumulator. Akumulator itu adalah penyimpanan sementara. Misalnya sub B mempunyai arti dalam algoritma akumulator sama dengan akumulator min B. Artinya, kurangkan isi akumulator dengan register B. Kemudian simpan hasilnya ke register akumulator. Contoh soalnya masih sama seperti yang ini, kita masukkan dulu load D. Kita menyimpan D ke dalam akumulator. Selanjutnya MPYE. Ini mengerjakannya dari yang perkalian dulu ya, dari dalam kurung kedua ini MPYE, atau kita kalikan dengan nilai D yang telah disimpan ke akumulator dengan E. Maka hasilnya akan disimpan kembali ke akumulator. Selanjutnya add C. Nah, dalam ini akan hasil dari akumulator dikali E ini setelah disimpan ke akumulator lagi akan dijumlahkan dengan C. Selanjutnya kita store Y. Store ini gunanya untuk menyimpan ke memori. Store Y sama dengan akumulator. Nah, hasil dari akumulator tersebut tadi, hasil dari penyimpanan sementara akan disimpan ke Y. Selanjutnya kita pindah ke operasi A min B. Yaitu yang pertama kita load A, atau kita simpan huruf A ini ke akumulator. Selanjutnya sub B. Nilai dari akumulator tadi nilai A tadi yang simpan di akumulator akan dikurangkan dengan B. Lalu disimpan lagi ke akumulator. Selanjutnya itu div Y. Nilai akumulator akan dibagi dengan Y. Y ini adalah hasil dari akumulator yang telah disimpan di Y tadi. Maka setelah ini akan dilakukan store Y, atau kita menyimpan hasil dari akumulator ini ke Y. Maka apabila kita menggunakan satu alamat, maka kita akan mendapatkan 8 operasi. Selanjutnya itu 0 alamat. Itu mempunyai bentuk umum atau opcode, terdiri dari semua alamat operan implisit disimpan dalam bentuk stack. Operasi yang biasanya membutuhkan 2 operan akan mengambil isi stack paling atas dan bawahnya. Misalnya sub yang mempunyai arti dalam algoritma stack top sama dengan stack top min 1 dikurang stack top. Kurangkan isi stack nomor 2 dari atas dengan isi stack paling bawah. Kemudian simpan hasilnya di stack paling atas. Untuk mengoperasikan ada beberapa instruksi yang khusus seperti stack push dan pop. Nah, berikut adalah contoh soal dari ini. Yang pertama kita mengerjakan dulu untuk yang A min B ini. Nah, dengan cara kita lakukan operasi itu push A, maka sekarang A berada di paling atas. Selanjutnya push B, stack top sama dengan B. Maka sekarang ini berubah lagi, yaitu B ada di paling atas. Nah, selanjutnya sub. Ini merupakan arti dari stack top sama dengan A min B. Hasil dari nilai yang disimpan tadi ke yang paling atas akan dikurangkan, yaitu A min B. Selanjutnya setelah dikurangkan hasilnya akan disimpan lagi ke yang paling atas ini. Disimpan lagi di atas, dia akan berada di paling atas lagi. Selanjutnya yaitu push C. Kita pindah ke operasi yang dalam kurung kedua. Push C, stack top C. Di sini C berada di paling atas. Yaitu selanjutnya push D, stack top D. Setelah itu D ini akan berada di atas C. Selanjutnya push E, stack top sama dengan E. E berada di atas C dan D. Selanjutnya MPY stack top. Karena dalam operasi 0 alamat, dia mengambil yang paling atas. Maka di sini MPY stack, maka dikali yang di sini kita mengambil D. Karena E dan D berada di atas, maka yang akan dilakukan yaitu mengoperasikan perkalian antara D dan E. Setelah itu hasil dari D dan ini akan berada di atas lagi, paling atas. Selanjutnya kita lakukan penyebelahan antara C dan
stack top atau nilai yang paling atas. Karena nilai yang paling atas tadi adalah E kali E, maka di sini kita hasilnya yaitu kita jumlahkan C dengan stack top, yaitu E kali E tadi. Setelah itu kita div stack top atau hasil dari B plus A min B tadi dibagi dengan hasil dari C plus D kali E. Setelah itu, atau yang dimaksud dengan stack top, nilai yang paling atas. Selanjutnya kita pop Y, atau kita keluarkan hasil dari stack yang paling atas tersebut. Maka apabila kita menggunakan 0 alamat, maka kita akan mendapatkan 10 operasi. Selanjutnya ada tipe-tipe operasi. Dalam perancangan arsitektur komputer, jumlah kode operasi akan sangat berbeda untuk masing-masing komputer, tetapi terdapat kemiripan dalam jenis operasinya. Yang pertama ada transfer data, yaitu menetapkan lokasi operan dan sumber operan tujuan. Lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas dari stack. Yang ketiga itu panjang data yang dipindahkan. Yang keempat menetapkan mode pengalamatan. Yang kedua yaitu ada aritmatika, tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmatik. Nah, di sini ada terbagi 3, yaitu ada transfer data sebelum atau sesudah, ada untuk melakukan fungsi dalam ALU. Ya, selanjutnya itu men-set kode-kode kondisi dan flag. Selanjutnya ada logika, tindakan CPU sama dengan aritmatika, operasi set instruksi untuk operasi logikal. Ada AND, OR, NOT, dan XOR. Ada compare, melakukan perbandingan logika, tes, menguji kondisi tertentu, shift, operan menggeser ke kiri atau ke kanan untuk kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit. Rotate, operan menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Selanjutnya yang keempat yaitu konversi. Tindakan CPU sama dengan aritmatika dan logikal. Instruksi yang mengubah format yang beroperasi terhadap format data. Misalnya mengubah bilangan desimal menjadi biner, operasi set instruksi untuk konversi, seperti ada translate, menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi, ada convert, mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Yang kelima ada input-output, tindakan untuk melakukan input-output apabila memori mapped input I/O, maka menentukan alamat memori mapped, mengawali perintah ke modul I/O. Nah, selanjutnya operasi set instruksi input-output, input memindahkan data dari perangkat I/O tertentu ke tujuan, output memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat I/O. Start I/O memindahkan instruksi ke prosesor I/O untuk mengawali operasi I/O. Yang keempat ada ini tes I/O memindahkan operasi dari sistem I/O ke tujuan. Selanjutnya ada transfer control. Nah, tindakan CPU untuk transfer control mengupdate program counter untuk subrouting, call, and return. Operasi set instruksi untuk transfer control seperti jump atau cabang, pindahan tidak bersyarat dan memuat visi dengan alamat tertentu. Jump bersyarat menguji persyaratan tertentu dan memuat visi dengan alamat tertentu atau tidak melakukan operasi tergantung dari persyaratan. Selanjutnya ada subroutine, yaitu melompat ke alamat tertentu. Selanjutnya yaitu return, mengambil isi PC dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Selanjutnya ada execute, mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Yang selanjutnya ada skip, menambah PC sehingga melompati instruksi berikutnya. Selanjutnya skip bersyarat, melompati atau tidak melakukan operasi berdasarkan pada persyaratan. Halt, menghentikan eksekusi program. Wait atau hold, melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. Selanjutnya ada no operation, tidak ada operasi yang dilakukan. Selanjutnya yang ketujuh ada control system. Nah, control system ini hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus atau tertentu.
atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus. Biasanya digunakan dalam sistem operasi, contohnya membaca atau mengubah register kontrol. Nah, selanjutnya ini ada ayat yang berhubungan dengan set instruksi, yaitu walaqad sara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sesungguhnya akan kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia, karena mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Adapun hubungan ayat ini dengan materi kita pada pertemuan kali itu, yaitu set instruksi, yaitu apabila kita melakukan instruksi dengan salah, men-set industri itu dengan tidak benar, maka akan terjadi error. Begitu pula dengan kehidupan kita. Apabila karena kita telah diberikan beberapa keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan hati tetapi terkadang kita tidak menginstruksikan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita memiliki mata tetapi tidak diinstruksikan mata kita untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita diberikan telinga untuk mendengar tetapi tidak digunakan untuk tidak diinstruksikan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka oleh karena itu apabila kita menginstruksikan sesuatu, kita harus menginstruksikannya dengan benar sehingga tidak terjadi error. Kita harus menginstruksikan segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hati, mata, telinga, kita harus instruksikan dengan benar sehingga kita tidak termasuk dari isi neraka jahanam. Selanjutnya ini ada daftar pusakanya. Di sini ada beberapa video YouTube juga yang hampir penjelasannya sama dengan apa yang kita jelaskan tadi. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya. Oh ya, Amar, silakan Amar. Boleh diketik juga ya pertanyaannya. Iya, oke. Di slide, kalau belum berubah ya, nih PPT-nya ada di slide nomor, yang slide jenis instruksi. Itu nomor berapa dah? 11. Nah, mau nanya dong, itu yang program flow control tadi kan masih bingung nih saya nih. Contoh instruksi pemeriksaan dan percabangan tuh kayak gimana sih? Soalnya tadi belum disebutin contohnya gimana instruksinya. Oke, Amar, terima kasih ya atas pertanyaannya. Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, selain Amar, ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya Mas Ferdian. Iya, silakan Mas Riyandi. Ya, jadi pertanyaannya tadi di slide 4 itu kan tadi dijelaskan ya bahwa instruction set arsitektur itu mencakup jenis data yang didukung. Nah, jenis data yang didukung itu seperti apa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Riyandi juga. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, nggak ada ya. Oke, 2 orang aja nih Bu yang nanya Bu. Oke, sebentar ya untuk Amar dan Riyandi. Saya dan Abdil akan mencari jawabannya terlebih dahulu. Abdil, boleh dimatiin share screen?
Oke, tes. Oke, masuk ya. Piandi, saya akan menjawab pertanyaan Anda ya. Siap, Mas Ferdi. Oke, ini sebenarnya ini materi kami itu set instruksi itu ya, itu referensinya sedikit. Jadi ketika tadi saya mencari di web-web ya, atau beberapa artikel atau juga ada jurnal, dengan sayangnya saya memberitahu saya tidak menemukan apa apa maksud data yang didukung gitu loh. Jadi data yang didukung itu seperti apa gitu, tidak ada bentukannya. Saya cari juga. Jadi sangat menyesal saya akan bilang saya tidak menemukan apa-apa ya karena minimnya referensi tentang materi set instruksi. Ini mohon maaf ya sebelumnya. Oke deh, Mas Ferdian. Nanti saya cari-cari juga. Makasih ya. Oke, sama-sama. Saya juga ingin menjawab pertanyaan dari Mas Amar ya. Baik, Mas. Untuk dari instruksi dan instruksi pemeriksaan dan percabangan itu apa saja. Nah, setelah saya cari-cari, untuk contoh secara langsungnya itu kami tidak dapat, tapi sedikit saya jelaskan lagi bahwa, bentar saya jelaskan lagi. Untuk yang di untuk yang kontrol instruksi pemeriksaan percabangan, maksudnya itu adalah instruksi flow control ini berfungsi untuk memeriksa nilai data, status komputasi, dan percabangan ke set instruksi lainnya. Dia memeriksa data dari data processing, data storage, dan data movement. Serta dia juga memeriksa status komputasi dan mencabankan dan melakukan percabangan ke set instruksi lainnya. Jadi fungsi dari flow control ini untuk pemeriksaan dan melakukan percabangan dari ketiga ini, data processing, data storage, dan data movement. Begitu sih untuk penjelasan lebih simpelnya sih Mas Amar. Kalau untuk contoh secara langsungnya Belum ada ya? dapat sih. Oke, Mas Abdul, makasih. Jadi itu kayak ngekontrol tiga yang di atas ini itu untuk gitu ya? mengontrol yang tiga ini, data movement, data storage, dan data processing. Itu gunanya sih lebih. Oke, makasih Mas Abdul. Oke, baik Mas Amar. Nanti saya cari-cari juga. Mantap. Ini hubungannya sama bus data ya, bus data, bus control sama yang kemarin materi bus sistem ya. Nah, ini instruksinya. Oke, lanjut. Masih ada yang bertanya. Oke, apa ada lagi yang bertanya? Sepertinya sih kalau move itu untuk apa ya? Menyimpan sama seperti akumulator sih untuk penyimpanan sementara untuk memasukkan nilai ke apa sih namanya? Itu kan misalkan contoh share screen aja kali ya. Ya, share screen aja Mas. Boleh. Ini berarti nah, ini kan ada move ya. Nah, gunanya move ini, misalkan move Y, A. Guna dari move ini adalah untuk menyimpan, ini merupakan operan 1 ya, dan operan 2. Guna dari move ini untuk menyimpan nilai dari operan 2 ini ke operan 1 yang merangkap juga sebagai hasil. Atau dalam kata lain, misalnya kita Y sama dengan A, itu maksud dari move untuk mengimplementasikan bahwa A ini sama dengan Y gitu. Dan tidak terjadi operasi di situ. Sedangkan untuk load tadi ya, Mas Riyandi. Iya. Load itu ini gunanya untuk menyimpan, misalkan load ini digunakan pada satu alamat. Misalkan load D. Kita gunakannya juga karena di sini hanya menggunakan satu alamat, maka kita gunakan akumulator. Nah, load ini berfungsi untuk menyimpan nilai D atau nilai D ke akumulator. Akumulator ini adalah penyimpanan sementara. Itu gunanya sih. Tapi ini sintaks bahasa assembly kan?
kayaknya agak beda sih, soalnya kemarin saya coba ada beberapa sintak yang nggak berfungsi di bahasa assembly, kayak load-in kayaknya ada beberapa beda sih. Bukan Nabil, jawabnya iya assembly. Assembly Bu, cuma Ya, agak beda Bu. tapi ya beda karena yang kita pelajarin kemarin, contoh-contoh yang kemarin itu debug, versi debug. Oh, iya, Bu. Kalau ini kayaknya makro nih, kamu dapat contohnya makro. Nanti agak sedikit ada perbedaan sih antara debug, turbo sama makro. Oh gitu ya Bu. Kirain beda. Ini dapat contohnya dia yang makro kayaknya. Oh. Berarti ini untuk makro ya Bu ya. Tapi kemarin yang maju pertama itu, yang kelompoknya siapa itu, perintah-perintahnya udah lengkap kok Ibu lihat, yang ngasih lampiran itu kelompok siapa ya? Nah itu bisa dibaca-baca di situ, yang versi debugnya ya. Oh ya Bu. Emang harus baca-baca perintahnya sendiri sih, coba-coba kalau mau bikin-bikin. Oke, udah? Sudah cukup Bu. Terima